Di bawah bulan purnama, pocong menunggu keadilan. Farida selalu menjadi wanita yang berpikir rasional, hidupnya dibangun atas logika, sains, dan ritme kehidupan modern yang tenang. Ia dibesarkan di sebuah desa kecil. Mendengarkan tahayul dan peringatan dari para tetua, namun cerita-cerita itu tidak pernah menemukan tempat di hatinya. Kematian mendadak ayahnya membawanya kembali ke desa itu, tempat yang telah ia tinggalkan bertahun-tahun lalu untuk mengejar kehidupan mandiri di kota. Ayahnya adalah seorang pria pendiam yang berdedikasi pada pekerjaannya, tetapi kematian mendadaknya meninggalkan banyak pertanyaan yang tak terjawab. Ini adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun Farida merasa tergerak untuk kembali ke rumah keluarga yang lama. Rumah itu, yang terletak di pinggiran desa, memiliki ketenangan yang tidak menyenangkan. Waktu telah berlalu, tetapi rumah itu tampak beku dalam keadaan memburuk. Debu menutupi setiap permukaan, dan papan lantai yang berderak terdengar di bawah kaki. Farida berusaha menyelesaikan urusan ayahnya, tetapi ada sesuatu tentang rumah itu yang membuatnya merasa cemas. Warga setempat selalu berbisik bahwa garis keturunan keluarganya dikutuk, bahwa leluhurnya telah melakukan kesalahan besar, mengganggu roh-roh yang ada di dalam kuburan mereka. Farida tidak pernah percaya pada hal-hal seperti itu. Ia mengabaikan peringatan dari warga desa sebagai tahayul dari zaman yang telah lama berlalu. Kepercayaan mereka adalah peninggalan dari masa ketika hal-hal supernatural merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Tetapi itu sebelum ia menemukan sebuah foto. Foto itu ada di loteng, tersembunyi di pojok belakang di bawah tumpukan barang-barang lama ayahnya. Foto itu sudah tua, pinggirannya menguning karena usia. Seorang pria muda berdiri di tengah. Wajahnya tertutup kain kafan putih. Matanya yang kosong dan menakutkan seolah menatap langsung ke dalam jiwanya. Di bagian belakang, nama ayahnya tergores dengan tinta pudar. Bersama dengan pesan misterius, kutukan dimulai. Jantung Farida berdetak cepat. Ia tidak pernah melihat pria dalam foto itu sebelumnya. Dan tidak ada penyebutan tentangnya dalam sejarah keluarga yang ia kenal. Ia bertanya kepada warga desa, namun jawaban yang diterimanya hanya memperdalam misteri itu. Warga desa ragu-ragu, mata mereka menghindari pandangannya. Seorang tetua, seorang wanita bongkok dengan mata keruh, akhirnya berbicara dengan suara berbisik. Dia mengganggu orang mati, katanya. Ayahmu, dia membuka pintu. Dan orang mati, mereka takkan pernah lupa. Farida terkejut, namun tetap saja ia tidak percaya. Ayahnya bukan orang asing bagi hal-hal yang aneh dan tak terjelaskan. Ia selalu terlibat dalam sejarah lokal, mengumpulkan artefak dan dokumen dari masa lalu desa. Tetapi apa hubungan pria yang terbalut kain kafan ini dengan ayahnya? Mengabaikan peringatan warga desa yang misterius, Farida melanjutkan pekerjaannya. Namun, tak lama kemudian, hal-hal aneh mulai terjadi. Pada malam hari, rumah menjadi lebih dingin, dan ada perasaan jelas bahwa ada yang mengawasi. Barang-barang bergerak dengan sendirinya, sebuah kursi yang tergeser di lantai. Sebuah bingkai foto jatuh dari dinding. Udara terasa tebal, hampir menekan. Lalu terdengar suara. Awalnya, suara itu halus, dentuman ritmis yang lembut. Farida mendengarnya larut malam. Ketika rumah sedang sepi dan semua orang sudah tertidur. Suaranya terdengar seperti sesuatu yang diseret, sesuatu yang melompat. Suara itu sangat samar pada awalnya. Tetapi semakin lama semakin keras setiap malam. Farida menganggapnya sebagai trik dari pikirannya, hingga akhirnya ia tidak bisa mengabaikannya lagi. Pertama kali ia melihatnya, jantungnya hampir berhenti. Ia sedang berjalan menyusuri lorong, langkah kakinya menggema di lantai kayu, ketika ia melihat sebuah sosok di cahaya yang redup. Itu adalah seorang pria, namun ia tidak berjalan. Ia melompat, menyeret kakinya di belakang, terbalut kain kafan putih yang compang camping. Wajah sosok itu tertutup, namun dari lipatan kain itu, dua mata yang bercahaya dan kosong menatapnya. Farida membeku, darahnya terasa dingin. Ia membuka mulut untuk berteriak, tetapi tak ada suara yang keluar. Sosok itu mulai melompat mendekat. Gerakannya tidak wajar cepatnya, matanya tak pernah lepas dari pandangannya. Dalam panik, Farida berbalik dan berlari, tetapi sosok itu terus mengikuti, tatapan matanya yang mati membakar punggungnya. Ia tersandung ke ruang tamu, udara terasa berat dengan ketakutan. Saat itulah ia menyadari kebenaran. Roh itu bukan mengejarnya, rohnya mengejar ayahnya. Itu adalah pria dalam foto itu, yang telah disalahkan, dan sekarang ia datang untuk orang yang telah mengganggu istirahatnya.
Tindakan ayahnya, apapun itu, telah membangkitkan amarah pocong, roh pendendam yang terikat pada kain kafannya. Farida jatuh ke lantai, pikirannya berputar. Ia kini mengerti. Ayahnya telah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Ia telah mengganggu kedamaian orang mati, dan sekarang roh itu datang untuk mencari pembalasan. Namun Farida bukan hanya seorang saksi dalam cerita ini, ia juga dikutuk. Tatapan roh itu kini mengarah padanya, dan ia bisa merasakan amarahnya yang semakin besar, kebutuhannya untuk pembalasan. Ia hampir bisa mendengar bisikan suaranya dalam pikirannya, menuntut keadilan. Saat sosok itu semakin mendekat, kehadirannya semakin berat, Farida merasa lututnya mulai lemas. Ia tahu tidak ada jalan keluar, tidak ada cara untuk melarikan diri dari kutukan yang telah mengikat keluarganya. Ia telah dipanggil kembali ke desa, dipanggil ke rumah ini. Karena roh itu telah menunggu kembalinya ayahnya. Dan sekarang, roh itu menunggu gilirannya untuknya. Namun ada sesuatu dalam dirinya yang menolak untuk menyerah. Ia tidak akan membiarkan roh itu merenggutnya tanpa perlawanan. Ia harus melakukan sesuatu, apapun itu, untuk menghentikannya. Dengan tangan yang gemetar, Farida merogoh saku dan mengeluarkan foto itu. Ia mengangkatnya kepada roh itu, gambar pria muda yang terbalut kain kafan. Sebentar, pocong itu terhenti, matanya yang bercahaya berkedip. Seolah-olah mengenali gambar itu, nafas Farida tertahan di tenggorokannya saat ia berbicara, suaranya serak dan gemetar. Aku minta maaf, bisiknya. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi aku akan memperbaikinya. Aku akan membantumu menemukan kedamaian. Tolong, aku akan menghormati kamu. Sosok itu tidak bergerak. Rumah itu hening. Farida menahan nafas. Berdoa agar kata-katanya dapat mencapai roh yang penuh dendam itu. Dan kemudian, dengan ketakutan yang semakin besar, pocong itu melangkah lebih dekat, wajah matinya hanya beberapa inci dari wajahnya. Mata kosongnya menatapnya, dan Farida merasakan rasa takut dan kesedihan yang luar biasa. Roh itu marah, ya, tetapi juga sedih. Ia telah dilupakan, diabaikan. Dibiarkan mengembara mencari sesuatu yang tidak bisa ia dapatkan. Aku akan menghormati kamu, Farida mengulang, suaranya lebih kuat kali ini. Aku akan memastikan dunia mengingatmu. Kamu tidak akan dilupakan. Untuk beberapa lama, tak terjadi apa-apa. Pocong itu tetap diam, bentuknya berkilauan seperti fata morgana, hingga perlahan mulai menghilang. Matanya melembut, tubuhnya larut menjadi kabut. Beban yang menekan di ruangan itu hilang, dan rumah terasa lebih hangat, udara dingin pun mengangkat. Farida jatuh berlutut, kelelahan dan gemetar, tetapi ia masih hidup. Kutukan itu terangkat untuk saat ini. Saat cahaya pertama fajar merayap melalui jendela, Farida mengerti. Roh itu mencari pengakuan atas penderitaannya. Hanya dengan menghormati orang mati kutukan itu bisa terangkat. Namun, saat matahari semakin tinggi, memancarkan cahaya keemasan ke dalam ruangan, Farida tahu bahwa pembalasan pocong itu sebenarnya belum berakhir. Roh itu telah mundur, tetapi ia masih ada di luar sana. Menunggu hari ketika ia akan kembali untuk menuntut apa yang seharusnya menjadi miliknya. Dan ketika hari itu datang, Farida akan siap.